Selamat pagi para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Utari, salah satu peserta Diklat E-Training Guru Melek IT tahun 2014 angkatan pertama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pengenalan komputer akuntansi, yaitu MAYOP versi 18. MAYOP merupakan singkatan dari Mind Your Own Business. Asal muasal program MAYOP adalah dari negara Australia, di mana versi terakhir saat ini adalah versi 18 yang mulai dikembangkan tahun 2009. Pengguna informasi akuntansi antara lain adalah pemilik perusahaan, manajer, karyawan, investor, kalangan bisnis, individu, dan badan-badan pemerintah. Sebelum kita lanjutkan menjelaskan program MAYOP, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa berikut ini adalah siklus akuntansi yang dilaksanakan oleh semua perusahaan, mulai dari awal tahun penyusunan akuntansi sampai dengan menyusun laporan keuangan seperti gambar yang kita lihat. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan program akuntansi MAYOP Accounting. Ini adalah tampilan menu awal MAYOP versi 17 dan 18 yang bentuknya hampir sama. Untuk selanjutnya masuk ke prosedur kerja MAYOP. Setiap perusahaan di dalam menggunakan program MAYOP, terlebih dahulu yang dilakukan adalah membuat data perusahaan. Untuk selanjutnya kita entry saldo awal periode, kemudian kita lanjutkan dengan entry bukti transaksi dan entry data penyesuaian yang akan diakhiri dengan melakukan cetak laporan keuangan dan laporan lainnya. Pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan bagaimana kita membuat data perusahaan awal dan selanjutnya mengentry saldo awal periode tahun berjalan. Untuk membuat data perusahaan yang harus diisi adalah identitas perusahaan, periode akuntansi, cara membuat bagan akun, memilih folder penyimpanan data, membuat bagan akun, di mana membuat bagan akun ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui import dari program Excel, atau kita mengisi atau membuat satu persatu. Selanjutnya adalah mengatur link account dan menghapus akun yang kita tidak perlukan, dan disusul dengan membuat kode pajak, membuat nama produk, membuat nama pelanggan, dan terakhir adalah membuat nama pemasok. Ini adalah tampilan pada saat kita mengisi identitas perusahaan, yaitu nama perusahaan seperti biasa kita isi, kemudian alamat dan data-data perusahaan lainnya, kemudian kita lanjutkan dengan next. Dan selanjutnya kita mengisi atau menentukan periodik akuntansi. Pada current financial year, ini akan diisi dengan tahun transaksi, misalnya tahun 2014. Last month of financial years akan diisi dengan bulan tutup buku, misalnya bulan Juni. Sedangkan convention month diisi dengan bulan transaksi, dan number of account period akan diisi dengan
12 atau 13 bulan. Nah, selanjutnya akan dilakukan confirm accounting information. Di sini kita harus melihat apakah financial years dan convention month yang sudah kita isi sudah sesuai dengan yang ditampilkan atau belum. Jika masih belum disesuaikan, maka kita bisa kembali untuk melakukan pembetulan. Jika sudah benar, maka kita lanjut ke next. Untuk selanjutnya kita akan membuat account list, di mana account list ini akan diisi dengan daftar akuntansi, di mana pembuatan account list ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mengambil daftar akuntansi yang sudah disediakan oleh Mayop Accounting. Yang kedua adalah mengimport dari program Excel yang kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir, kita bisa membuat sendiri atau mengisi sendiri satu persatu. Jika sudah selesai, kita lakukan next. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan di mana kita akan menyimpan data Mayop 18 ini. Pada contoh, di sini kita menyimpan di drive D folder Mayop 18 dengan nama perusahaan Anugerah. Untuk selanjutnya kita klik next. Dan kita lihat di sini adalah bagaimana kita membuat bagan akun dengan cara mengimport. Di sebelah kiri kita lihat adalah program Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita simpan dalam bentuk teks atau txt dan dilakukan import ke program Mayop. Jika kita lihat di situ 0 record import without error dan 0 records skip, ini berarti data Mayop sudah berhasil kita import dari program Excel. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan setup link account, di mana link account ini akan kita lakukan dengan menu setup, kemudian kita pilih link account, dan selanjutnya kita akan melakukan link account terhadap account banking, sales account, purchase account maupun payroll account. Nah, ini adalah contoh daripada link account yang kita buat. Yang pertama di sini kita lihat adalah link account untuk banking link account. Artinya di sini nanti jika ada transaksi yang berhubungan dengan banking atau penerimaan uang, maka akan berhubungan atau link ke akun-akun yang sudah kita pilih. Seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang kedua adalah link terhadap penjualan yang akan kita lakukan, ya. Di sini kita lihat link akunnya adalah terhadap piutang dagang dan kas. Yang ketiga adalah link untuk melakukan pembelian, di mana link ini adalah terhadap utang dagang dan kas jika terjadi adanya pembelian barang-barang, baik itu secara kredit maupun secara tunai. Berikutnya kita akan membuat kode pajak. Cara mengisi pajak adalah seperti yang tertera di gambar, seperti ini. Teks kode diisi dengan jenis pajak, description akan diisi dengan keterangan pajak apa yang akan kita buat, dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah mengisi atau membuat nama produk yang kita jual. Ini merupakan
jendela dari cara pengisian macam barang yang kita jual dengan metode perpetual. Dan selanjutnya adalah mengisi nama pelanggan atau customer. Kita lihat gambar yang ada di sini. Dicontohkan adalah memasukkan nama pelanggan yang bernama UD8, card ID itu diisi dengan nomor urut customernya, kemudian alamat dan sebagainya. Kita isi yang kita perlukan datanya, kemudian kita lanjut ke OK. Kemudian membuat nama pemasok atau supplier, di mana supplier ini merupakan pemasok atau penyedia barang yang kita butuhkan atau yang akan kita jual. Di antaranya di sini contohnya adalah toko 51. Kemudian kita beri card ID-nya, nomornya. Kemudian kita isi alamat dan data-data lainnya. Jika ada perubahan, kita tambahkan dengan new. Untuk selanjutnya adalah mengisi saldo awal periode, di mana yang harus diisi adalah saldo awal neraca, saldo awal piutang, saldo awal hutang, saldo awal persediaan, di mana saldo awal persediaan ini bisa dilakukan berdasarkan kuantitas atau jumlah barang dan harga pokok. Selanjutnya adalah mencek data, apakah data itu sudah benar atau belum, di mana angka-angka atau saldo-saldo ini akan kita ambil dari saldo awal atau saldo akhir tahun sebelumnya. Nah, di sini adalah menu di mana kita akan mengisi saldo awal, yaitu kita klik setup, kemudian kita klik balance, kemudian kita pilih account opening balance. Kita akhiri sampai sekian, bahwa sampai dengan pengisian saldo awal perusahaan seperti yang sudah saya jelaskan pada awal pembukaan presentasi ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya minta maaf.